Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue, Safril di Safril Bahas Sinema. Apa kabar semuanya? Gue harap semuanya baik-baik aja. Pada hari ini, gue ingin membahas sebuah film yang baru tayang 2 hari di Indonesia, yaitu film Top Gun Maverick yang disutradarai oleh Joseph Kosinski. Film ini adalah film sequel dari Top Gun yang rilis 36 tahun yang lalu. Gue ingin memulai review ini dengan sedikit penggambaran mengenai film Top Gun ini. Film Top Gun ini dirilis tahun 1986. Dan selama 36 tahun perilisan film pertamanya itu, film Top Gun ini gue dapat mengatakan kalau ia bukanlah film yang benar-benar menggambarkan dekade 80-an. Top Gun ya jelas-jelas bukan misalnya film seperti Back to the Future, Ghostbusters, Empire Strikes Back, Star Wars, ataupun Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, yang jelas-jelas merupakan film-film yang paling ikonik dan menggambarkan secara akurat dekade 1980-an. Film ini juga bukan film-film seperti Blue Velvet atau Paris, Texas yang merupakan film-film yang dipuja-puja di kalangan pecinta art house cinema. Film ini kemungkinan akan benar-benar terpatri dalam kepala seseorang itu kalau dia itu memang benar-benar tumbuh di dekade 1980-an, atau memang dia adalah seorang fansnya Tom Cruise, atau ia suka dengan tema-tema seperti ini, atau ia ingin jadi pilot, ingin menjadi pilot pesawat tempur misalnya, seperti itulah. Dan karena itulah ketika film Top Gun itu ingin dibuat sequelnya, dapat dikatakan kalau itu adalah sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu sering terputus-putus seperti itu, karena film Top Gun ini udah ditunda berkali-kali mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 dan hingga akhirnya baru bisa ditayangkan di tahun ini. Film pertamanya itu gue bilang adalah film yang sebenarnya standar, tidak memiliki sesuatu yang benar-benar mampu membuat film ini sebagai film yang luar biasa ya. Bahkan ketika gue kembali menonton filmnya tadi, itu filmnya gue bilang sudah cukup termakan zaman. Filmnya udah mulai usang. Apabila gue bandingkan dengan film-film seperti The Godfather, Casablanca, Citizen Kane, Vertigo, film-film yang benar-benar ikonik dan masih sampai sekarang masih dipuji-puji gitu oleh unsur narasinya yang benar-benar kuat, jelas Top Gun ini bukan bandingan bagi mereka. Mereka jelas saja film Top Gun jelas saja bukan film yang sehebat film-film yang gue sebutin itu. Oke, gue gak akan perpanjang-panjang kata lagi terhadap mengenai film Top Gun tersebut. Gue ingin langsung memberikan pendapat gue mengenai film terbarunya ini. Oke, film terbarunya ini jelas melanjutkan kisah Letnan Maverick yang kini udah berpangkat kapten, walaupun sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk naik pangkat lebih tinggi lagi. Masih tetap diperankan oleh Tom Cruise. Beberapa cast lamanya juga muncul di film ini seperti Val Kilmer dan lain-lain. Walaupun memang cast lama itu hanya tampil dengan porsi yang sedikit. Tetapi yang lebih ditonjolkan di sini adalah banyaknya generasi baru, pemain-pemain baru, karakter-karakter baru yang lebih muda dan lebih segar. Generasi baru inilah yang menjadi penyokong kuat dari sequelnya ini. Walau
pun harus diakui kalau tali kendali sedikit banyak masih belum sepenuhnya lepas dari sang karakter utama yang kini namanya bahkan ikut mejeng di judul filmnya. Secara singkat, gua mengatakan kalau Top Gun Maverick ini adalah film yang lebih rapih dan lebih emosional dari film utamanya. Gue akan menjabarkan alasannya secara lebih panjang gitu. Kenapa gue katakan lebih rapih? Karena film ini lebih memiliki alur yang lebih tersusun rapih apabila dibandingkan dengan film pertamanya. Film keduanya ini memiliki titik tuju yang benar-benar membuat penonton tertarik untuk mengikuti kisahnya hingga akhir. Selain itu, karakterisasi yang disajikan di sini juga benar-benar mampu memikat penonton dan saling mengisi satu sama lain antara satu karakter dengan karakter yang lain. Meskipun film ini memberikan Maverick kesempatan untuk tampil lebih dominan, tetapi para karakter baru juga diberikan waktu untuk bersinar. Selain itu, gue juga tadi mengatakan film ini lebih emosional dan aliran emosinya itu memang benar-benar disodorkan dengan begitu kuat. Bagi beberapa orang, aliran emosi ini bisa akan mengundang air mata untuk jatuh di pipinya, membasahi pipi lah istilahnya. Sedangkan bagi beberapa yang lain mungkin masih sanggup lah untuk nahan air mata agar nggak tumpah. Tapi menangis atau tidak menangis, emosi yang disodorkan di film memang benar-benar kuat. Joseph Kosinski berhasil menggabungkan unsur drama dan aksinya itu dengan cukup seimbang di sini, sehingga filmnya tidak flat, tidak cuma mengandalkan dar, tapi berhasil memberikan sodoran emosi yang cantik. Desain produksi jelas adalah hal lain yang juga perlu diberikan pujian tersendiri. Detail produksinya, terutama di bagian desain pesawatnya, benar-benar memenuhi hasrat akan sebuah film yang memang dibuat untuk menonjolkan hal tersebut ya. Segi teknis ini juga membuat film ini sebagai salah satu yang wajib untuk disaksikan di layar bioskop, karena teknologi bioskop akan membuat penonton benar-benar termanjakan oleh detail-detail yang ada di film ini. Penonton harus menyaksikan film ini dengan kondisi yang terbaik karena unsur-unsurnya tersebut sudah memenuhi itu semua. Mulai dari deru mesin hingga sinematografinya itu benar-benar memanjakan banget apabila ditonton di layar bioskop. Hal itu bahkan gue katakan dapat membuat penonton terbang ke langit ketujuh. Film ini benar-benar adalah sebuah film yang menggabungkan berbagai hal yang hampir semuanya adalah hal positif dalam hal-hal positif dalam sebuah film gitu. Kalaupun ada hal-hal negatifnya, mungkin di bagian aktingnya beberapa masih belum benar-benar mengeksplorasi aktingnya. Kemudian filmnya ya bukan film yang benar-benar menyajikan sesuatu yang benar-benar dalam filosofis seperti itu. Film ini masih dalam tahapan film popcorn yang menghibur, film yang menyajikan emosi yang menghibur, tetapi bukanlah film yang dapat mempengaruhi psikologi secara kuat seperti itu. Pada akhirnya, Top Gun Maverick adalah sebuah pengalaman sinematik yang memang layak untuk dirayakan. Beberapa pencapaian film ini seperti penilaian tinggi yang ada di berbagai website kritikus ataupun standing ovation yang
terjadi di ajang festival besar seperti Cannes adalah sebuah apresiasi yang layak diberikan kepada film ini. Film ini seperti gue sebutin di awal tadi adalah versi upgrade dari film pertamanya yang rilis 36 tahun silam. Film ini mungkin akan jadi salah satu sajian action terbaik di tahun ini, film action terbaik. Bisa jadi ada lagi, tapi gue nggak melihat ada lagi sih film action yang benar-benar akan sememuaskan ini. Kita lihat aja nanti apakah masih ada. Tapi film ini akan tetap menjadi salah satu yang memorable untuk sisa tahun ini. Sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian suka dan menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gue Syafril. Bye bye. Adios. Terima kasih.